keturunan Eyang Ampel seperti itu. Kenapa nggak jadi ustadz, kenapa nggak jadi dai, seperti itu. Kita melakukan perjanjian dengan jin khusus pesugihan. Ada satu raja jin pesugihan yang menemui Papi. Si raja jin itu tetap minta tumbal nyawa. Pesugihan itu yang tidak ada tumbal nyawa itu nggak ada, bohong. Semuanya ada tumbal nyawanya, terutama dari keluarga kita sendiri. Waktu itu dia bilang minta anaknya yang ketiga. Yang diambilkan dari alam goib itu adalah emas bongkahan. Selamat datang kembali Papi di Studio Ganjil Misteri. Oke, terima kasih sudah mengundang. Papi apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. Papi ini dikenal sebagai cicit Sunan Gunung Ampel yang ke generasi ke-14 ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Ya, Papi masih ada keturunan ya dari Eyang Ampel generasi ke-14. Berat gak sih Pi menyandang beban itu? Berat banget karena tanggung jawab moral ya. Tanggung jawab moral Papi sebagai keturunan dari Eyang Ampel ya harus membawa masyarakat atau orang luas ya khususnya umat Islam ke arah kebaikan. Nah, ke arah kebaikan ini banyak pro kontra kan seperti itu di masyarakat. Nah, termasuk kegiatan Papi sampai saat ini adalah spiritualis ya. Ya itu banyak yang kontra juga sebenarnya gitu. Kok keturunan Eyang Ampel seperti itu? Kenapa nggak jadi ustadz? Kenapa nggak jadi dai seperti itu? Nah, tapi itulah Papi memilih menjadi spiritualis karena apa? Berdakwah yang benar itu bukan di tempat terang. Yang membutuhkan sinar itu adalah di tempat yang gelap. Seperti itu. Ya kalau tempat terang ya di masjid sudah banyak orang berceramah. Yang datang ke masjid orang-orang baik. Tapi kan kalau Papi siarnya di dunia hitam akan lebih manfaat itu, terang sinar terang itu. Seperti itu. Papi sebagai cicit dari Eyang Ampel itu pernah mendapatkan sebuah mimpi atau pesan-pesan dalam batin Papi nggak sih? Sering. Terutama Eyang itu sebenarnya ya, kalau Papi sedang ada waktu kosong untuk munajat berdoa untuk Eyang itu sering berpesan, kalau bisa jangan banyak orang di kuburan Eyang. Banyak yang minta macem-macem karena kan ya kalau malam sih enak adem, kalau tengah hari bolong itu orang pada duduk sila dengan mending kalau doain Eyang, tapi minta sesuatu, segala sesuatu bertujuan khusus di makam Eyang, itu Eyang amat marah. Karena Eyang merasa sudah meninggal, tidak bisa mendoakan lagi. Justru yang masih hidup yang harus mendoakan yang ulama-ulama atau tokoh besar itu yang harus mendoakan, bukannya minta di kuburan seperti itu. Nah, Eyang amat sangat sedih, sering berpesan kepada Papi, tolong ubah sedikit-sedikit. Ya, Papi jawabnya, insya Allah Eyang, karena memang berat sekali, itu sudah budaya, seperti itu. Oke Papi, aku pernah sedikit membaca tentang Papi juga. Papi pernah mendapatkan sebagai spiritualis di bidang spesialisasi dana goib. Ya. Itu seperti apa Papi? Ya, memang dulu zaman media masih media majalah manual itu ya. Kalau sekarang kan trennya media online ya, karena yang majalah manual itu ada salah satu media yang mengadakan satu ajang pemilihan untuk para spiritualis ya yang benar, tanda kutip, dalam artian benar-benar bisa ya. Karena kenapa dibilang benar-benar bisa? Karena kandidatnya itu dipajang selama sebulan dan polling pemirsa, polling pembaca. Jadi itu benar-benar real dan itu asli seperti itu. Dan kebetulan sekali ya mungkin karena media itu mendengar dari orang yang sudah sering terbantukan oleh Papi, yaitu memberi nominasinya, kategorinya itu ritual bantuan dana goib. Seperti itu. Nah, gitu. Tapi di sini cukup surprisingly ya, Pi ya. Kayak Papi kan sebagai cicit, ya cicit Sunan Ampel. Terus kenapa sekarang Papi menjadi paranormal gitu? Itu kayak orang awam tuh melihatnya kayak bertolak belakang sekali. Gitu. Iya memang itu juga sering terjadi perbenturan juga sih terutama di teman-teman Papi yang kegiatannya ustadz apa segala macam gitu kan.
Ya, tapi papi jawab gini, kalau kita nggak ada satu yang membenarkan dalam artian, kan seperti eyang-eyang Sunan dulu atau wali-wali yang zaman dulu kan juga nggak frontal. Dia berdakwahnya tidak langsung melarang, "Weh kamu jangan mabuk-mabukan, kamu jangan berzina, kamu jangan berjudi." Sedangkan tren zaman itu adalah kan animisme, tidak ada agama. Masih membakar menyan ya, terus juga masih seneng wayang. Makanya dulu wali-wali itu berdakwah dengan cara masukin itu dikit-dikit gitu loh, biar mereka apa tertarik dengan agama Islam ya tentunya, khususnya karena kita sedang berbicara tentang wali ya, tentang Eyang Ampel seperti itu dan wali-wali yang lain. Ya memang itu akan terjadi pertentangan ya, ada yang untuk papi kehidupan sekarang ya akan terjadi pertentangan karena kan papi juga banyak teman ulama, banyak teman dai seperti itu juga. Kenapa sih masih eksis di sini? Ya itu tadi. Kalau kita mau berdakwah jangan di tempat terang, di tempat gelap sekalian. Karena yang butuh sinar itu tempat gelap bukan tempat terang, seperti itu. Papi kan sempat mendapatkan penghargaan sebagai spesialisasi dana goib. Nah, dana goib sendiri ini apa nih, Pi? Mungkin sebuah ritual kah atau pesugihan atau apa, Pi? Iya, sebenarnya ritual pesugihan dana goib itu adalah kita melakukan perjanjian dengan jin khusus pesugihan. Raja pesugihan, jin pesugihan seperti itu. Nah, yang memulai papi ingin membantu orang yang sedang kepepet, benar-benar kepepet ya, bukan yang cengeng ya, bukan yang cengeng baru kehantem ekonominya sedikit, masih punya mobil mewah, masih punya aset banyak, tapi sudah mau mencari ritual seperti itu, papi tolak mentah-mentah seperti itu. Nah awalnya dulu itu papi di satu momen, papi lagi ke Gunung Salak, karena dulu papi tinggal di Bogor ya, kayak di kaki Gunung Salak, ya papi ada momen waktu kosong, papi ya sedikit meditasi di kaki Salak ya. Ada satu raja jin pesugihan yang menemui papi karena dia melihat papi, background papi seperti itu masih cucu Eyang Ampel. Nah di saat itu juga papi agak perang batin ya, kenapa dia datang gitu. Dan waktu itu dia menawarkan jasa. Kalau jin itu kan ingin berguna untuk orang, ingin berguna untuk manusia, sebenarnya seperti itu gitu ya. Tentunya jin yang bukan yang golongan hitam ya, jin golongan putih itu daripada dia cuma hidup menunggu trompet sangkakala ditiup kiamat ya, dia ingin berguna buat manusia juga seperti itu. Nah di saat itu si raja jin pesugihan itu bilang ke papi, boleh kamu panggil saya kalau ada orang yang minta tolong kesusahan dari sisi materi seperti itu. Ya, papi saat itu tidak mengiyakan langsung gitu. Papi juga memunajat kalau tidak salah dulu sampai 30 hari papi mohon petunjuk Allah apakah ini dibenarkan sebenar-benarnya oleh Allah atau tidak seperti itu. Nah, jawabannya adalah 30 hari. Kalau tidak salah 33 hari waktu itu papi munajat, ya jawabannya nggak masalah. Yang penting orangnya yang sudah terbantukan itu lebih banyak dirinya ingin mendermakan uangnya atau kegiatan usahanya kalau sudah bangkit lagi usahanya dari modal dari jin masa jin itu untuk keperluan orang banyak, kegiatan sosial seperti itu. Nah itu yang papi iyakan gitu kan. Nah, makanya papi memutuskan iya dan papi tanya ke jin itu, kamu mau disuguhi apa? Seperti itu. Nah itu sudah oke lah deal-dealan seperti itu, baru papi mengiyakan dan memperbolehkan jalur langsung ketemu papi si raja jin itu. Seperti itu. Raja jin ini tuh memberi pesan apa ke papi? Memberi omongan ataupun apa? Kan udah dibukakan jalannya. Oke, sebenarnya si raja jin itu tetap minta tumbal nyawa. Oke, cuman yang papi bisa lobikan ke jin itu adalah range waktunya. Range waktunya ada yang banyak yang cepat mintanya per 3 tahun, per 15 tahun, per tahun-tahun ganjil lah seperti itu. Nah itu yang papi bisa melobikan seperti itu, digantikan dengan hewan dulu kah, dengan sajen-sajen lain kah, itu yang alhamdulillah papi punya ya dipercaya Allah untuk melobikan seperti itu. Tapi sebenarnya nggak ada bahasa pesugihan itu yang tidak ada tumbal nyawa, itu nggak ada, bohong. Semuanya ada tumbal nyawanya, terutama dari keluarga kita sendiri gitu. Tapi setelah itu papi mungkin banyak orang yang berdatangan ke papi untuk minta tolong. Mungkin papi mempunyai satu cerita atau satu kasus yang papi tangani yang minta bantuan ke papi dengan cara pesugihan.
apa aja Pi? Mungkin awalnya gimana, keluh kesahnya, lalu ritualnya bagaimana, dan sampai mendapatkan kekayaan itu. Oke, ya pada saat itu orang itu datang ke Papi dalam kondisi memang berantakan sekali ya, dalam artian hutangnya banyak, ada keluarganya sakit dan dirinya pun lagi sakit seperti itu. Makanya Papi mengiyakan ya, parah banget karena juga orang yang datang ke Papi tidak Papi minta data dirinya dulu, nama lengkap, ibu kandung sama foto ya, yang apalagi yang dari luar daerah atau luar negeri pun Papi selalu minta data itu karena Papi mesti cek dulu ini bener nggak orang seperti itu dalam kondisi susah. Nah pada saat itu Papi lihat memang orang itu lagi susah banget dan nggak ada celah lagi dan tidak ada aset lagi yang perlu dijual, yang bisa dijual, makanya Papi mengiyakan itu. Nah prosesnya sih sebenarnya bisa dibilang ya karena Papi bisa berkomunikasi dengan bangsa goib dari lahir ya, tidak pernah proses belajar dari pesantren manapun, nggak. Itu alhamdulillah seperti itu. Ya Papi tinggal undang aja si Raja Jinnya sudah berkomitmen mau membantu dan berguna hidupnya untuk Papi dan orang yang butuh pertolongan Papi, ya Papi panggil. Dan saat itu juga si Raja Jin itu bilang minta anaknya gitu, terang-terangan ini minta anaknya gitu. Makanya Papi bilang tadi nggak ada ceritanya tuh, nggak ada tumbal nyawa tuh, nggak ada gitu, tetap ada tumbal nyawa. Jadi waktu itu dia bilang minta anaknya yang ketiga, ketiga waktu itu. Nah Papi tidak bilang iya atau tidak dulu ya, ini kan tentunya pasien itu kan di luar ritual ruang ritual Papi ya. Papi melobikan dulu ya, tentunya sudah ada sajen yang jin itu mau dan suka gitu kan. Begitu Papi tanya, dia minta begitu, ya Papi agak, ya enggak kaget juga sih, karena kan sudah tahu pasti korelasinya seperti itu, dia minta anak tumbal nyawa itu. Yang Papi bisa lobikan saat itu adalah waktu pengambilannya. Kalau tidak salah waktu itu Papi bilang awal 33 tahun. Setelah bisa punya modal, bisa itu 33 tahun. Nah, dulu awal itu Papi bisa melobikan pakai diganti ayam hitam, ya ayam cemani 3 per 3 bulan sekali seperti itu gitu. Nah itu yang waktu awal itu orang yang pertama kali Papi bantu itu seperti itu. Jadi prinsipnya jin itu tetap minta tumbal nyawa gitu, nggak ada ceritanya tanpa tumbal tuh, nggak ada. Iya, tapi setelah semuanya selesai bernegosiasi nih, proses ritualnya sendiri seperti apa? Ya, selanjutnya setelah Papi sudah bisa menegosiasi range waktunya ya, 33 tahun di awal itu dulu, yang pertama kali itu 33 tahun, ya Papi panggil orangnya masuk ke dalam, ya tentunya harus tenang dulu, Papi wanti-wanti, jangan kaget, jangan sampai pingsan di situ karena memang wujudnya nggak enak banget dan di samping itu baunya juga nggak enak banget. Kalau jin pesugihan tuh baunya nggak enak banget. Ya rata-rata juga jin baunya nggak enak seperti itu. Ya Papi wanti-wanti itu sebenarnya sih harusnya ditinggal, berdua itu ditinggal, Papi di luar, tapi dia nggak mau. Kayak dalam kondisi dan juga sudah lemah badannya karena dia juga sudah sakit. Dengan pertimbangan keselamatan ya akhirnya Papi tungguin di situ. Nah akhirnya dia sudah mengerti ya, tentunya mata batinnya dibuka dulu lah karena memang sudah pasrah, benar-benar udah susah itu orang ya, mungkin bahasanya seperti itulah ya, bisa dibuka karena buka mata batin juga nggak semudah di TV-TV, banyak yang triki-triki juga yang dibuka set-set, wah itu bohong gitu. Jadi memang butuh ketenangan dan butuh keikhlasan. Nah di saat itu mungkin orangnya sudah terkepepet bener ya, dengan mudahnya bisa dibuka dan bisa melihat dan sudah tahu konsekuensinya 33 tahun ke depan anaknya harus diambil seperti itu. Nah, tapi dia mau mengiyakan ya sudah nggak apa-apa. Nah cuman Papi juga setiap perjanjian dengan bangsa jin, alhamdulillahnya Papi punya pegangan kuncinya tersendiri untuk membatalkan perjanjian itu. Makanya di penghargaan media itu ditulis juga spesialisasi pesugihan dana goib dan pemutusan perjanjian pesugihannya gitu. Karena Papi juga nggak mau, karena kan ya, beban tanggung jawab tadi, Papi masih keturunan dari wali ya yang ampel, tapi kok begini. Tapi ya itu prinsipnya Papi, daripada dakwah di tempat terang mendingan dakwah tempat terang, karena yang butuh sinar itu tempat gelap bukan tempat terang seperti itu. Oke. Nah, akhirnya sudah ngerti ya, akhirnya pulang dah. Kalau mau dibilang sih
banyak yang bertanya juga, ini sebenarnya tuh dari mana sih? Dan bentuknya uang atau gimana? Kan beredar juga banyak tuh yang satu ruangan berak uang, satu peti gitu. Itu bohong, nggak ada. Jadi yang diambilkan dari alam goib itu adalah emas bongkahan. Emas bongkahan, masih ya kayak kita di tambang emas itu ya, disaring dapat kecil-kecil gitu, tapi jumlahnya banyak. Ya, Pi, mungkin proses ritualnya tuh seperti apa, kayak tahap per tahapnya tuh seperti apa gitu. Dan kekayaan itu bentuknya emas ya, Pi. Itu datangnya dari mana gitu? Apakah tiba-tiba datang atau diselipin di lemari atau di kasur? Ya, oke. Ya. Pertanyaan bagus ya. Setelah di rumah Papi di ruang ritual itu, ya si Raja Jin Pesugihan itu menentukan hari. Nanti hari ini penanggalan Jawa ya. Jumat Kliwon atau Kamis Wage atau apa di hari itu yang cocok sama tanggal lahir si peminat pesugihan itu, disuruh datang ke kerajaannya, kebetulan di kaki Gunung Salak. Ada satu tempat lah, Papi nggak bisa menyebutkan karena nanti ditakutkan banyak yang datang ke sana, pasti banyak gitu kan. Nah di hari itu yang sudah ditentukan, Papi ajak ke sana, dan setelah negosiasi itu ya alhamdulillah bisa diganti dengan 3 ayam hitam. Ya, dipotong, disajikan, dan dia sudah menikmati, dan dia ambillah dari alamnya itu, dari kerajaannya itu. Ya, bentuknya masih bongkahan-bongkahan emas itu, seperti itu. Tapi si emas itu tuh datangnya dari mana? Apakah tiba-tiba depan mata atau datang langsung ke rumah si pelaku pesugihan atau gimana, Pi? Ya kalau Papi kan karena bisa berinteraksi dengan jin, ya Papi lihat itu jin ngambilnya dari mana, dari posisi kerajaannya di sudut sebelah mana, seperti itu. Yang jelas pada waktu itu di samping bawa ayam hitam itu ya sama daun pisang 3 biji yang gede-gede, pisang yang besar-besar, yaitu sudah disajikan, dia sudah menikmati, ya dibawa lah di situ brek seperti itu gitu. Jadi ya kalau Papi bisa melihat gimana prosesnya, cuman kalau digambarkan manusia yang tidak bisa melihat, yang melakukan itu ya, yang melakukan perjanjian itu ya, dia hanya lihat jatuhnya di situ aja, bang. Gitu. Oh berarti langsung ini ya, Pi, langsung muncul on the spot ya? On the spot di situ. Nah, tapi berantakan kan ada tiga daun pisang, Iya. 3 daun pisang itu ya berantakan, nggak ngumpul gitu, enggak. Itu tuh ada batasan kayak harus berapa gram, harus berapa kilo kayak gitu nggak sih, Pi? Yang jelas kalau ditimbang itu jumlahnya ganjil pasti. Jumlahnya ganjil. Nah, kebetulan waktu itu kan zamannya pongkor liar itu loh, gurandil itu lah, itu mudah sekali menjual emas itu. Menjual emas masih kan, kalau yang para penambang tradisional itu kan emas kan aslinya putih kan setelah disaring itu. Nah itu mudah, banyak penampung di Bogor itu ya, emas seperti itu. Di saat itu mudah sekali gitu untuk menjual emas seperti itu, bukan ke toko emas ya ada sih sebenarnya yang melebur itu ada. Apalagi kan emas begitu kan juga kalau kita bawa ke toko juga malah jadi pertanyaan jumlah banyak. Yang jelas jumlahnya ganjil. Itu bisa 3 kali permintaan. Tapi rasanya sih sekali aja udah cukup. Pi, jumlah emas itu kalau misalkan dijumlahin berupa uang tuh berapa banyak sih? Nah, oke, itu relatif ya. Masing-masing orang peminat dan keperluannya itu beda-beda karena bahasa jin juga lebih peka ya, seperti itu. Yang jelas cukup untuk membayar hutang, cukup untuk bertahan saat ini, dan cukup untuk modal usaha, seperti itu udah pasti, seperti itu. Dan waktu itu kalau nggak salah Papi ingat itu 2009, kalau nggak salah ingat ya itu sekitar 77 juta. Ya untuk ukuran orang yang jatuh, benar-benar jatuh dan kondisi sakit, logikanya masih bisa bertahan dan punya usaha di saat itu, seperti itu. Dan itu juga kan ritual itu bisa pemanggilan 3 kali, jadi kalau memang 7 ke 7 kali 3 kan lumayan lah gitu, daripada nggak ada, seperti itu. Nah, uang 77 juta ini itu pertukarannya hanya dengan ayam aja atau emang ada tumbal dari keluarga kita sendiri? Ya, waktu awal itu dia karena perjanjiannya 33 tahun ya hanya ayam itu aja, dan tentunya ada satu ritual khusus. Dia memberi, si Raja Jin itu memberi seperti kalau batu cincin ya, setelah itu dibentuk lah ya, bentuk cincin itu harus diritualkan, dikasih minyak gaharu atau apalah segala macam. Nah itu
per kurun waktu tertentu gitu kan. Nah, memang waktu yang 77 juta itu ya memang hanya ditukar 2 ayam itu gitu. Oke. Nah, yang untuk pertukaran nyawa manusia tersendiri itu perjanjiannya bagaimana? Apakah sama? Apakah nominal uangnya lebih gede lagi sehingga dapat kita tukarkan dengan nyawa kita sendiri atau nyawa keluarga dari kita sendiri, itu bagaimana, Pi? Itu ya yang jelas tadi itu bisa 3 kali pemanggilan karena komitmen awal waktu baru ketemu itu dengan si Raja Jin itu ya dia sanggup 3 kali hadir dan 3 kali membantu seperti itu. Nah, alhamdulillahnya tidak sampai keambil itu nyawa gitu. Nah, inilah bangsa jin juga sering menipu daya manusia, bilangnya 33 tahun, tapi kalau tidak salah papi ingat itu baru 7 tahun aja udah minta gitu loh. Karena kan si jin itu merasa memiliki, oh ini sudah ngasih apa yang saya punya, dia dengan angan-angan mau dapat menikmati roh atau sukma atau badannya si anaknya itu, ya apapun itu, semua usia apapun, anak waktu umpama waktu perjanjian masih kecil ya seusia besar pun ya disikat juga sama dia gitu kan. Mungkin karena sudah nggak tahan dan sudah merasa banyak sekali yang diberi, ya karena jin kan berpikirnya tidak sesempurna manusia. Nah pada saat kalau tidak salah di tahun ke-7 dia minta. Untungnya mintanya nggak langsung ambil gitu kan. Datang dulu ke papi si Raja Jin itu. Ya jadi papi bisa warning ke orang itu, ini sudah ini gitu kan. Ya, akhirnya mohon lagi supaya diperpanjang waktunya, ya akhirnya ditukar sama kambing coklat. Coklat semua, nggak boleh ada putihnya, nggak boleh ada titik sedikit pun nggak boleh. Ya agak susah juga sih nyari seperti itu. Gitu kan ada macam-macam, ada yang kambing kendit mintanya, yang ada lingkaran di perutnya, ada yang coklat, ada yang putih semua, nggak boleh ada titik hitam, nggak boleh. Gitu. Nah kebetulan kalau nggak salah dia minta kambing coklat gitu, coklat semuanya, full coklat semuanya, ya agak susah tapi akhirnya dapat. Nah itu akhirnya sih agak lumayan berkeringat juga papi untuk memutus itu, karena ya alhamdulillahnya papi selalu memberi ada kuncian khusus tersendiri, bahasa khusus tersendiri yang untuk si jin itu akhirnya bisa mengerti, tapi tetap diganti dengan itu apa namanya kanak yatim ya. Untuk kegiatan sosial itu harus tambah keras. Ya mendingan daripada ada yang diambil kan seperti itu. Prosesnya sih nggak perlu dibawa ke sana, nggak perlu diikat atau dibekap atau dibius dibawa ke sana disajikan seperti itu kayak di film-film di altar begitu ya enggak. Itu ya tinggal dia langsung ambil hitungan detik lah itu. Hitungan detik kalau memang sudah oke, ikhlas, dia sudah sadar memang sudah harinya ya diambil langsung. Tapi ya dalam kondisi sakit, kasihan sih sebenarnya. Sakitnya tuh ya kayak sakratul maut lah ya, kalau di Islam sakratul maut yang lebih sakit dari yang orang wajar sakratul maut. Itu kebanyakan di tempat tinggal ya, bukan di kecelakaan gitu. Karena dia mengincar hanya dianya. Kalau di kecelakaan, dibikin kecelakaan atau gimana kan ada korban lain kan, tabrakan beruntun kah atau apa. Enggak, itu biasanya langsung di situ. Jin itu kan memang bersumpah untuk mengganggu. Kalau di Islam yang mengganggu umat Muhammad, Nabi Muhammad Rasulullah SAW untuk ke arah kejahatan atau kesesatan. Ya. Nah di situ dia merasa puas sebenarnya sudah mengganggu iman seseorang karena sudah mau melakukan perjanjian itu dan mengorbankan anaknya. Nah itu sebenarnya bahasanya disuruh kerja, disuruh kerja sebagai budak dia. Karena dia sudah merasa menang. Oh, saya lebih dari manusia, kenyataannya seperti itu. Ya karena memang sebenarnya jin lebih dari manusia sebenarnya. Gitu. Yang ngajinya lebih pintar, cuman dia tidak mau mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasul kita gitu kan. Tidak mau hormat dan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah. Itu aja bedanya sebenarnya. Makanya dia merasa hebat, merasa menang. Wah, ini nih ada umat manusia yang mau di bawah saya dan mau mengikuti perjanjian saya. Ya dia kepuasan batin. Ya tentunya tapi jasadnya juga ada dinikmati juga, darahnya atau apa gitu. Kalau dari sisi manusia iya. Karena yang papi bantu, bukan papi bantu, Allah tentunya melalui perantara papi melihat orangnya sudah jatuh seperti itu dan kondisi sakit yang sudah stres, nggak ada yang bisa daripada bunuh diri atau merampok, ya lebih baik itu. Kalau dari sisi manusia papi ya seperti itu, ada kepuasan tersendiri. Itu ada satu nilai habluminanasnya kalau di Islam ya kayak seperti itu, karena kewajiban papi adalah
berhubungan baik dengan orang dan membantu sesama gitu kan. Apapun itu bahasanya. Tapi pada akhirnya papi memutus itu, tidak menerima ritual seperti itu lagi karena ya itu tadi ada tumbal nyawanya. Walaupun papi bisa pegang kendali di akhirnya, tapi ya kalau papi masih hidup. Kalau enggak kan jadi dosa juga papinya seperti itu. Ada. Tentunya yang di bawah-bawahnya Raja Jin itu akan sering stay di lingkungan hidup papi ya, ingin membantu khusus untuk ASEAN, pelarisan apa segala macam gitu. Tapi tentunya papi tidak juga menggunakan jasa mereka, tidak main ya udah ada pasien datang atau ada klien datang minta ini tinggal perintah begitu ya, enggak gitu kan. Tetap papi minta Allah, energi Allah langsung, bisa dibilang 30% lah dari apa yang papi ritualkan yang papi gunakan jasa bangsa jin seperti itu. Pih berapa lama sih Pih, mungkin dari tahun berapa sampai tahun berapa papi menggeluti di bidang pesugihan ini? Kalau pesugihan ditanya mulai kapan pesugihan, itu 2007 ketemu sama si Raja Jin itu. Pertama ketemu. Nah, sudah mulai dari situ ya alhamdulillah ada beberapa ya masalahnya seperti itu. Karena papi juga jujur membatasi jumlah klien atau pasien bahasanya itu yang datang ke papi. Karena memang tenaga papi juga terbatas gitu kan. Adapun banyak di luaran sana spiritualis sampai ratusan orang tertangani sampai ngantri kayak di puskesmas, itu logikanya siapa yang kerja gitu kan. Nah tentunya itu dengan mudahnya mungkin minta tolong bangsa jin seperti itu ya. Papi tidak mau membuat diri papi seperti itu ya. Kalau memang ada yang minta tolong ya papi combine antara energi Allah sama energi papi gitu. Lebih banyak itu gitu. Nah makanya kalau ditanya yang khusus pesugihan sih ya lumayan banyak di kala itu gitu. Karena kurun waktu 2007 sampai 2011 itu lumayan banyak orang yang lagi susah. Sama seperti saat ini nih, habis pandemi Covid ini mulai banyak lagi yang tanya-tanya seperti itu gitu. Ya, bagaimana papi akhirnya mengakhiri menjadi para praktisi pesugihan ini? Oke, kalau ditanya bagaimana akhirnya papi berkomitmen untuk tidak menerima ya permintaan ritual seperti itu, karena ya itu yang datang kok makin lama makin yang cengeng ya. Orang usaha baru kebentur dikit sudah ya datang masih pakai mobil mewah, papi lihat masih punya aset rumah atau yang masih bisa dijual ya, udah mau gampangannya seperti itu ya, akhirnya papi stop. Makin banyak kesininya gitu. Pih, tadi papi bilang ada tumbal. Tumbalnya ini tuh perjanjian di awal akan dari kitanya nih menyerahkan, oke ini gue punya anak pertama gue mau ditumbalin gitu. Ataupun si jinnya ini memilih dari anggota keluarga kita. Misalkan anggota keluarga kita ada 5. Nah salah satunya itu dia yang memilih atau kita yang menyerahkan. Sebenarnya milih si jin itu. Jadi tidak bisa orang itu memilih. Jadi mungkin dia melihat yang bahasanya enak dinikmati, darahnya atau apalah, dan juga yang sesuai dengan apa misi si bangsa jin itu adalah membuat manusia tidak patuh sama agamanya, terutama agama Islam. Yaitu yang akan diambil seperti itu gitu ya. Ya itu yang kemungkinannya si anak itu adalah yang akan kedepannya menjadi ustadz gitu loh. Itu kan nutup kemungkinan karena memang misinya jin, apapun jin itu, mau pesugihan, mau jin apa, itu kan membuat manusia tidak menjalankan syariat Islam tentunya dan agama yang lain seperti itu. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tentang penutupan perjanjian antara jin nih, tadi papi bilang misalkan range waktu kita 33 tahun, namun ada pun klien yang meminta papi untuk ditutup perjanjiannya di tahun 10, itu bagaimana Pi? Apa yang membuat orang itu akhirnya menutup perjanjian dengan jin yang dimana kita berjanji akan kerjasama selama 33 tahun? Ya tentunya terornya itu amat sangat ya, karena dia pengen bener untuk ngambil itu anaknya. Itu yang macam-macam terornya, bentuk terornya itu ya dibikin kecelakaan, dibikin susah, seketika jadi susah, usahanya jadi ketutup seperti itu ya. Jadi teror yang seperti itu yang akhirnya
membuat orang yang melakukan perjanjian itu ya menyerahkan saja. Ya sudahlah, nyerah, ya udah, kalau diminta itu. Tapi untungnya di saat itu yang pertama itu si jin itu datang dulu ke papi. Ya, bilang saya udah pengen banget untuk ambil itu gitu loh. Mengingkari janjinya dari 33 tahun ternyata baru 10 tahun. 7 tahun ya, 7 tahun seperti itu. Tapi setelah perjanjian itu ditutup, apakah harta si pelaku pesugihan ini habis-habisan atau biasa aja, atau memang sedikit-sedikit diambil oleh pemilik, yaitu si jin itu sendiri? Berangsur habis, terutama yang tidak terputar, sebagai modal itu udah pasti habis. Nah, yang masih bertahan adalah yang sudah sempat dijadikan modal usaha, atau punya restoran, atau punya bengkel atau apa, itu masih agak sedikit tertahan ya. Tapi kalau yang masih ada, masih ada stok berapa gram atau berapa kilo, atau ya kalau sudah ditukar uang, didepositkan atau di apa, itu akan ada masalah aja yang membuat uang itu habis. Oke. Tapi pernahkah si orang ini tuh bercerita ke papi, oke, akhirnya saya sudah merasakan sebuah perjanjian dengan jin dan saya udah up nih, udah menyerah, dan setelah semuanya berakhir orang itu mengeluh lagi ke papi, atau bagaimana, Pi? Ada yang mengeluh lagi sebenarnya. Tentunya kan di lain, selain dari bantuan yang bentuk bongkahan emas atau apa itu kan, ada juga beberapa kemudahan karena memang ya tadi misinya bangsa jin itu kan membuat manusia lupa akan imannya ya. Itu ada beberapa banyak kemudahan yang akan diberi. Nah, itu tentunya setelah diputus itu kaget kan orang itu kan, biasanya mudah, biasanya gampang, biasanya ada ya, terus ya pengen lagi dong seperti itu. Tapi tentunya papi arahkan ya sudah, jangan pakai perjanjian jin lah, kita buka auranya saja atau diperlancar usahanya saja, bentuknya bagaimana, ada ritual yang lain lah yang tidak perjanjian dengan bangsa jin tentunya gitu. Kurun waktu dari tahun 2007 sampai tahun 2011 ini banyak nih yang datang ke papi, orang-orang yang meminta pesugihan sama papi. Ya itu banyak sih, banyak. Makanya waktu di award ya, yang diadakan sama media itu, ya mungkin karena banyak yang beredar di berita ya, dari mulut ke mulut akhirnya menobatkan papi sebagai itu, spesialisasinya itu di award itu ditulis seperti itu. Ya papi kaget juga ya, tapi kan namanya ya sudahlah, saya menghargai media itu ya, saya mau datang, saya mau mengiyakan. Ya tapi setelah ada award itu ya makin banyak yang minta, itu yang bikin papi juga akhirnya kok jadi membuat orang malas seperti itu. Itu aja sih. Tapi apa sih yang membedakan papi yang dulu dengan yang sekarang gitu? Yang mungkin dulu papi sebagai spiritualis di dana goib, spesialis dana goib ya Pi ya. Terus sekarang papi menjadi seorang spiritualis yang udah melupakan itu. Intinya begini, kalau papi yang membedakan dulu masih mau mempergunakan atau memerintah bangsa jin, lebih banyak memerintah bangsa jinnya. Tapi kalau sekarang papi murni tenaga papi untuk membantu orang, apapun itu bahasanya, entah mau energinya di-combine ya, diri pasien dengan energi Allah ya. Papi lebih banyak itu gitu kan. Dan juga intinya papi sekarang lebih banyak edukasi tentang yang cerita-cerita di luaran sana, yang spiritualis seperti apa, paranormal seperti apa, triki-triki yang sering tanda kutip ya dilakukan oleh paranormal atau spiritualis yang notabene hanya mencari keuntungan pribadi ya, padahal itu trik sulap ya. Papi banyak juga bedah di konten YouTube papi seperti itu. Kalau yang ada di konten papi di channel YouTube Papi Seto itu kan ya pesugihan, papi pernah bahas itu ya. Ya santet, ini santet juga unik nih. Banyak juga ya orang yang triki-triki, keluar paku, keluar beling, keluar rambut, apa segala macam. Ya sebenarnya santet itu bendanya sudah masuk, tidak bisa keluar bentuk benda lagi, kecuali si jin itu yang ngomong, siapa yang nyuruh, seperti itu. Nah itu banyak juga yang sudah diungkap ya di luaran sana ya, ternyata itu trik sulap gitu. Tapi sebenarnya papi jauh sebelum ada satu icon orang yang berani mengungkap itu ya. Ya sebenarnya papi sudah dikit-dikit mengedukasi masyarakat seperti itu. Oke, pesan singkat papi ke pemirsa Ganjil Misteri ya.
Jangan mudah tergiur dengan iming-iming pesugihan, karena pasti ada tumbal nyawa. Yang benar ya, spiritualis atau paranormal yang bisa mengadakan ritual seperti itu, ya itu tentunya ada tumbal nyawanya dari keluarga kita. Makanya Papi pesan hati-hati ya. Kalau bisa masih bisa ditemuin ada teman lama, sahabat lama. Kalau kondisi kita terpuruk, jangan langsung mengunci, menutup diri, minder, malu. Kita lebih datengin silaturahmi, siapa tahu ya temennya yang tadinya susah sudah jaya sekarang bisa membantu kita. Jangan berpikiran wah mudahnya saja cari bantuan bahasa goib ya, pesugihan, dana goib atau segala macam. Jangan, karena itu pasti ada tumbal nyawanya. Papi, terima kasih Papi telah datang di studio Ganjil Misteri dengan cerita menarik Papi saat ini. Semoga ceritanya bermanfaat untuk pemirsa Ganjil Misteri. Amin. Baik Papi, terima kasih. Oke, makasih.